Oke, selanjutnya acara yang ke-5 yaitu acara ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz dari Boyolali, Jawa. Boyolali dari Boyolali. Tepuk tangan Ustadz dari Boyolali. RT 01 panggil Ustadz dari Boyolali. Namanya siapa? Bapak Ustadz Anis Sulamto. Bapak Ustadz Anis Sulamto. Kepadanya kami persilakan. Mohon disimak ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini giliran saya salamnya lembek ini ya. Saya juga bisa pantun ini. Daun salam, buah kedondong. Jawab salamnya yang kompak dong. Supaya tadi doanya Pak Ajis gak terkabul ya. Ibu-ibu jawabnya yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama untuk bersilaturahmi, bermuajahah di wilayah lingkungan RT 01 ini. Dan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita sama-sama bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salam dan salawat Allah limpah dan curahkan pada junjungan kita Nabiullah Khatamul Anbiya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi MC mengatakan bahwa katanya ustadznya atau penceramahnya dari Boyolali. Ya, Boyolali asli Bu ya. Bahkan tadi Pak Ojan tadi berbisik-bisik sama Pak Didik tadi. Wah, hebat RT 1. Ustadznya aja dari Boyolali. Ntar kalau lucu diundang katanya beliau. Ya udah lucu, belum kesini aja tepuk tangani kok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuai dengan tema. Ya. Kita baca temanya bahwasanya halal bihalal warga RT 01 RW 11. Dan ini juga menyangkut semuanya ya, Pak. Bersatu untuk maju bersama warga menuju bahagia. Ya. Jadi untuk menuju bahagia itu ada dua hal. Ada jasmani, ada rohani. Ya. Kalau jasmani fisik, ini tugasnya Pak RW, tugasnya Pak RT. Alhamdulillah ya. Kita hidup di harmoni ini semakin hari semakin maju. Coba Bapak Ibu lewat di harmoni dimanapun jalan itu sudah dicor semua. Alhamdulillah, itu berkat daripada giatnya
para pengurus RW RT dan didukung oleh masyarakat. Kita doakan Pak Aziz, Pak RT semuanya ya, kita semua yang di sini kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan panjang umur, amin. Ya. Sehingga bisa memimpin kita yang ada di harmoni ini. Dan tugas kami ini juga tugas yang ada DKM itu dengan pembina rohaniyahnya. Ya. Makanya kalau kita lihat seseorang bicara, jangan lihat siapa orangnya. Ya. Tapi lihat apa yang dikatakan dari lisannya. Ini ada cerita dari mantan presiden kita yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan sebutan Gus Dur. Kata Gus Dur, apa yang dikeluarkan dari bubur ayam itu kan ada dua, Pak. Ada telur, ada kotoran. Kata Gus Dur, kalau telur ambillah, bermanfaat. Siapapun yang ngomong kalau itu bermanfaat, ambillah. Seperti dikasahkan oleh seorang ulama besar yang mengarang kitab Al-Bidayatul Hidayah yaitu Imam Al-Ghazali. Ketika itu dalam perjalanan menuntut ilmu, dia membawa onta dengan keranjangnya dengan penuh catatan. Dan di satu perjalanan dalam menuntut ilmu itu Imam Al-Ghazali dirampok, Pak. Dirampok. Setelah dirampok kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, jangan kau bawa itu keranjang itu. Kenapa? Kata perampok, karena itu ada catatan-catatan ketika saya ngaji dulu. Diketawain sama perampoknya. Ya. Perampok dan tertawa terbahak-bahak. Oh, ternyata kamu masih mengandungkan catatan itu. Padahal kamu ngaji bertahun-tahun buat apa? Camkan dalam pikiran kamu. Itu kata perampok. Kemudian akhirnya catatan itu dikembalikan kepada Imam Al-Ghazali. Ya, akhirnya apa? Kemudian merenung Imam Al-Ghazali. Benar juga yang kata perampok. Kalau kita punya pengetahuan, jangan hanya dicatat, tapi dimasukkan ke dalam pikiran kita dan hati kita. Ya. Jadi kita tidak memandang siapa yang ngomong, siapa yang berkata-kata. Kalau bermanfaat, ambillah. Maka kalau ada orang kalau dengar pidato, ada dengar ceramah kemudian terasa pedes apa? Kupingnya terasa berat, itu karena kena radionya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau di Boyolali banyak, Pak. Giliran ceramah pada tidur, giliran keluar lontong bangun. Oke, tunggalin. Tadi Qori menyampaikan ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi yang disawer Pak RB tadi kan masih muda. Kalau dia udah kawan-kawan tahu siapa enggak ya? Saya minta terang aja dah. Ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saya pakai langgamnya Imam As-Sudais, yaitu kira-kira begitu, Bu, ya. Imam Masjidil Haram. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan manusia yang satu, yaitu Nabi Adam. Dan kemudian dari Nabi Adam menciptakan istrinya, yaitu Siti Hawa. Dan keduanya diperkembangbiakan oleh Allah menjadi banyak. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kulit putih, ada kulit kuning, ada sawo matang, ada kulit hitam. Semua adalah turunan Nabi Adam.
Dan dilanjutkan adalah wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan jagalah kekeluargaan, jagalah silaturahmi. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan Allah Maha mengawasi. Jadi intinya bahwasanya Bapak Ibu, Allah ciptakan di dunia ini ya. Allah ciptakan di dunia ini dari satu orang menjadi dua orang, Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian menjadi banyak orang di dunia ini. Dan tugas kita sebagai hamba, sebagai makhluk adalah bertakwa pada Allah dan menjaga silaturahmi. Ya Pak ya. Makanya kemarin kita berpuasa sebulan penuh. Kita menjalankan puasa Ramadan kita di bulan Ramadan. Yang tadinya sholatnya sendirian, kemudian rajin sholat jamaah. Yang tadinya jarang baca Al-Quran, kemudian rajin, dia sering tadarus baca Al-Quran. Yang tadinya dia jarang berinfak di masjid, tapi ketika Ramadan dia sering dan banyak. Maka nilai-nilai Ramadan itu harus kita bawa untuk melangkah di bulan-bulan berikutnya. Kita sudah punya modal, Pak. Mau hidup bahagia, fisik sudah dibangun, harmoni sudah mapan, rumahnya sudah bagus, jalanan sudah dicor. Sekarang tinggal kita bertakwa kepada Allah. Hablum minallah. Bu, halo. Ya, masih ada kan? Ya. Dan takwa ini ada tanda-tandanya. Kalau kemarin Ustaz Akbar ya menyampaikan di RT3 dengan sebutkan ayatnya, saya menyampaikan 4 hal ciri-ciri orang takwa. Sesuai dengan hurufnya, ada huruf ta, ada huruf qaf, ada huruf wawu, ada huruf ya. Yang pertama tanda-tandanya orang yang takwa, yang pertama adalah tawadhu, yaitu rendah hati. Rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengabdikan diri dengan bersolat menjalankan kewajiban kepada Allah ya. Jadi apapun dia, tinggi apapun pangkatnya, berapa hartanya, tapi dia tetap rendah hati. Maka gambarannya adalah ketika malam Idul Fitri, Pak, Bu, di masjid ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi para ulama salafus soleh, ulama khos, para kiai, nangis, Pak. Ya Allah, Allah Maha besar, betapa rendahnya kami di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, kami belum bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan ini ya Allah. Semoga Engkau mengampuni kami ya Allah. Nangis dengar takbir seperti itu. Beda dengan kita ya Pak ya Bu, beda dengan kita. Ketika di Masjid Al-Muhajirin terdengar suara takbir, karena yang takbir anak-anak, ya karena bapak-bapak yang sudah nggak ada, ya udah pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis itu Pak. Ya Allah, hamba bisa pulang kampung. THR saya sudah habis ya Allah. Mana anak-anak belum beli pakaian ya Allah. Nangis akhirnya seperti itu. Tawadhu, apa Bu? Tawadhu, rendah hati ya. Ciri orang takwa yang pertama adalah tawadhu. Kemudian yang kedua, ciri orang yang takwa adalah qanaah, yaitu mensyukuri yang Allah berikan pada kita. Jadi apapun kita, kerja apapun kita, apakah jadi pejabat, apakah jadi pegawai negeri, apakah jadi guru, apakah buruh tani, apakah karyawan, kita syukuri. Kalau kita sudah bersyukuri nikmat apa yang diberikan Allah, ajam Pak lega. Satu contoh, Bapak Ibu punya kendaraan roda 4. Alhamdulillah, saya diberi kelebihan rezeki. Engkau berikan kami kendaraan ya Allah. Dengan kendaraan ini kami bisa menolong tetangga kami ya Allah. Apabila ada tetangga yang punya hajat, kami bisa bantu.
Apabila ada tetangga yang sakit, kita bisa mengantar ke rumah sakit. Alhamdulillah. Tuh, tangga saya cuma punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah ya Allah. Saya ngaji gampang karena punya motor. Saya kerja mudah karena ada kendaraan. Kalau saya kondangan, ngajak istri juga pantas pakai motor. Tetangga saya cuma punya sepeda ontel. Yang punya sepeda ontel, alhamdulillah ya Allah, irit bensin, kue sehat. Ya, selalu bersyukur. Itu tetangga saya cuma jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa melangkah. Saya masih bisa menghirup udara segar. Itu tetangganya stroke, tidur di kamar tidur. Yang sedang kamar tidur, alhamdulillah ya Allah, saya masih meningkat kehidupan. Saya masih bisa beristighfar. Mohon ampun kepada Allah ya Rabb. Itu tetangga kemarin meninggal. Kalau yang meninggal udah final, nggak bisa lagi. Maka kita mumpung masih ada ya Pak ya, kita masih bisa menghirup udara segar. Kita syukuri deh pada ada. Seperti lagunya Ibu Ade. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Gimana Pak Toto? Yes nggak? Kali yes nggak? Aku sih yes. Iya, itulah Pak ya. Enggak percuma ngundang dokter dari Boyolali. Tadi tawaduk dan qanaah ya kita syukuri. Tapi kalau masalah amal Pak, kata Rasulullah, kalau amal yang naik ke atas. Nih masjid mau bangun sebentar lagi nih, habis siapa ini mau dibangun. Pak Jajat sebagai ketua panitia sudah didukung oleh Pak Aziz. Ayo kita dukung bersama-sama. Ayo kita doakan, jangan hanya doakan dong, kita bantu, kita sumbang. Yang kemarin nyumbang 10.000, tambahin 20.000. Yang kemarin 20.000, tambahin dikali lipat 2 kali, biar cepat dari insya Allah. Kalau aparatnya sudah gerak, kalau kemudian warganya sudah kompak, saya rasa nggak susah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ciri-cirinya orang yang bertakwa yang ketiga adalah warok. Ya. Warok itu menjaga makanan dan minuman yang kita berikan kepada anak istri kita dan diri kita itu, menjaga dari hal-hal yang tidak jelas. Yang kita masukkan hanya makanan dan minuman yang halal. Kemudian ciri-cirinya orang yang takwa adalah yakin bahwa kita sebagai makhluk Allah, sebagai umat muslim, sebagai umat yang beriman, kita yakin dan kita harus positif thinking. Jangan ngeluang, jadi orang jangan ngeluang ya Pak ya. Jadi kalau kita sudah seperti itu, udah tawadhu, udah qanaah, udah warok, udah yakin, insya Allah kemudian kita akan menjadi bahagia. Dan satu momen yang tak terlupakan bagi kita adalah merupakan proses kita dalam kehidupan bermasyarakat, adanya halal bihalal ini. Jadi dengan kita bersilaturahmi, dengan saling bermaafan, kita kosong-kosong dan kita beneran ya Bu ya. Dari hablumillah dapat yang ketika Ramadan, ayo kita semangat Ramadan kita jalankan. Kemudian hablumillah malam ini kita gugur dan kita mendapat sertifikat ya, orang-orang yang mutakin, mendapatkan kertas yang kosong, dan kertas kosong ini mau dijadikan apa terserah kita. Mau digambar Doraemon, mau digambarkan Robocop, mau digambar Peter, itu terserah masing-masing. Tapi harapan kita, ayo setelah kita melakukan halal ini, kita rukun kembali, kita rajin persaudaraan, kemudian melahirkan masyarakat yang maju bersama menuju bahagia. Kalau masyarakat sudah maju, fisik pembangunan sudah bagus,
warganya sudah rukun, tentram semua, damai, Demak, terima, loh, jual, Ciawi, Toto Bertorajo, dan ujung-ujungnya kalau kepepet, rumahnya dijual, harganya naik, meningkat. Kok gitu? Iya. Orang beli rumah itu kan pasti kan beli yang aman ya Pak Edi ya, yang aman, yang bagus begitu. Lah kalau rumah gedung, rumah bagus, isinya genderuwo, wewe, tetekan bakotekan, colok, pocong, sundel bolong, kuntilanak, nggak ada yang nawar. Paling-paling buat nyali. Jadi saya rasa itu yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan dengan sekelumit apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan dari kami bila mana ada salah dan kurangnya, mohon bukan pilih maaf yang sebelas-belasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Sulamto. Terima kasih atas tausiah dari Bapak Ustadz Sulamto dari Boyolali. Ya, tepuk tangan dong dari Boyolali jauh. Iya. Agak-agak